Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam proses pembelajaran mata kuliah ilmu pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iswadi dan semua teman-teman yang mengikuti mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Adapun materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Jian Zara dan saya Tia Mutiara. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Jihan Zahra. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, dengan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan kehidupan lainnya. Sementara, pendidikan diartikan sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga sering terjadi secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu educere, yang berarti menuntun, mengarahkan, dan memimpin, dan awalan yang berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, sementara merasa atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Selanjutnya adalah fungsi lingkungan pendidikan. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yaitu pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia, lingkungan sekolah sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah, sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Jenis lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pendidikan pranatal atau disebut juga pendidikan sebelum lahir, merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau masih dalam kandungan. Pendidikan ini lebih dipengaruhi oleh kebudayaan lingkungan setempat, seperti di dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai macam upacara adat selama anak masih di dalam kandungan, seperti neloni dan mitoni. Kemudian yang kedua, pendidikan pasca natal atau pendidikan setelah lahir, merupakan pendidikan manusia di dalam lingkungan keluarga yang dimulai dari lahir sampai akhir hayatnya. Segala macam ilmu pendidikan kehidupan yang diperoleh dari keluarga merupakan hasil dari proses pendidikan keluarga pasca natal. Dari manusia lahir, diajarkan bagaimana cara tengkurap, minum, makan, berjalan, hingga tentang ilmu agama. Kemudian, nomor kedua, pendidikan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan sarana pendidikan secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak selama mereka diserahkan kepadanya. Beberapa pengertian sekolah sebagai lembaga pendidikan. Fungsi lingkungan sekolah yang pertama adalah sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak untuk memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan ilmu lainnya yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Yang keempat, di sekolah diberikan belajar etika, keagamaan, estetika, membedakan benar atau salah, dan sebagainya. Guru berperan sebagai pengganti orang tua yang harus ditaati. Kemudian yang ketiga, lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.
Pendidikan yang dialami di dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak setelah beberapa waktu lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah. Fungsi lingkungan masyarakat adalah masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Yang kedua, lembaga-lembaga masyarakat dan atau kelompok sosial di masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Cukup sekian. Enggak deh. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.